Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba saatnya hari ini kita bertemu dalam mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas kelanjutan daripada minggu kemarin, yaitu memori. Minggu kemarin kita belajar tentang memori. Apa itu memori, kemudian bentuk fisiknya dan ciri-ciri aksesnya, kemudian jenis-jenisnya memori, kemudian dia dilihat dari teknologinya, ada yang menggunakan magnetis, kemudian ada yang menggunakan IC, seperti itu. Kemudian hari ini kita akan membahas kelanjutan daripada memori kemarin, kita akan semakin masuk ke dalam untuk mengenal apa itu memori. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa memori itu mempunyai cache. Cache memori difungsikan untuk mempercepat kinerja memori sehingga mendekati kecepatan prosesor. Dalam organisasi komputer, memori utama lebih besar kapasitasnya namun lambat operasinya, sedangkan cache memori berukuran kecil namun lebih cepat. Cache memori ini berisi tentang salinan daripada memori utama. Pada saat CPU memecah sebuah word memory, maka dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah word tersebut berada dalam cache memori. Bila ada dalam cache memori, maka dilakukan pengiriman ke CPU. Bila tidak dijumpai, maka dicari dalam memori utama. Selanjutnya, blok yang berisi sejumlah word tersebut dikirim ke cache memori dan word yang diminta CPU dikirimkan ke CPU dari cache memori. Di situ teman-teman bisa melihat bahwa terdapat hubungan antara cache memori dengan CPU dan memori utama. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa berada di tengah-tengah situ itu adalah CPU. Ada cache ya, mohon maaf. Yang di atas adalah CPU dan di sini memori utama. Di sini fungsinya cache adalah menjembatani antara CPU dan memori utama. Untuk jalur yang digunakan adalah jalur bus atau dia menggunakan jalur dan tetap terkoneksi. Artinya antara memori utama dan CPU ini harus ada koneksi atau jalur untuk pemrosesannya. Karena fenomena lokalisasi referensi ketika blok data diberikan ke dalam memori atau cache memori, terdapat kemungkinan bahwa word-word berikutnya yang berada dalam satu blok akan diakses oleh CPU. Konsep ini yang menjadikan kinerja memori menjadi lebih baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kerja cache adalah mengantisipasi terhadap permintaan data memori yang akan digunakan oleh CPU. Apabila data diambil langsung dari memori utama, bahkan memori eksternal akan memakan waktu yang lama yang menyebabkan status tunggu pada prosesor. Jadi, ibaratnya adalah ketika teman-teman melihat wayang ya. Seorang dalang itu akan menjalankan peran kayak gitu. Dia akan menampilkan wayang apa yang akan ditampilkan dalam cerita itu. Nah, namun di situ ada tempat untuk menaruh wayang-wayang kulit itu. Namun sebelum ke tempat itu, dalang itu pasti dibantu oleh seseorang, di mana tugas dari seseorang adalah menyiapkan wayang kulit apa yang akan tampil pada cerita selanjutnya. Nah, fungsi daripada asistensi dalang ini disebutnya adalah case. Ukuran cache memori adalah kecil, semakin besar kapasitasnya maka akan memperlambat proses operasi cache memori itu sendiri. Di samping itu, harga cache memori juga sangat mahal. Jadi ukurannya ya kecil. Seseorang yang menyiapkan cuma dia ditaruhnya 3 atau 4 aja. Tetapi dia sudah paham. Nanti dia ditumpuk lagi. 3 4 itu. Wayang kulitnya itu ditumpuk 3 4 tumpuk. Dideretin kayak gitu. Sehingga ketika dia mencari langsung ketemu. Nanti dia akan melihat kotak lagi. Mendengarkan cerita seperti itu. Nah, memori di sini atau CPU di sini itu di analogikan sebagai pak dalangnya. Sedangkan memori adalah
wayang kulitnya, sedangkan cache-nya adalah orang yang membantu tentang Pak Dalang itu atau asisten dalang itu. Sehingga organisasi cache komputer di situ dapat dilihat nih bahwa ada prosesor, kemudian ada memori, kemudian ada cache, di mana cache ini melakukan kontrol terhadap prosesor, kemudian ada data yang akan dikirimkan atau data buffer. Nah, biasanya data buffer ini dia akan membuffer data apa aja nanti yang akan digunakan. Kemudian ada address buffer di mana alamatnya. Begitu. Sehingga di sini siapa tugasnya? Adalah tugas daripada cache itu sendiri. Jadi di mana tempatnya nih? Wayang ini. Kemudian data buffernya apa? Urutan daripada alur cerita pewayangan itu apa? Kayak gitu. Nanti di mana Arjuna keluar, Bima keluar. Nah, itu terus habis itu Sri Kandi mungkin keluar. Itu adalah dari cerita pewayangan misalnya. Next, kita akan berlanjut pada elemen-elemen dalam perancangan sistem komputer. Di samping memori itu melakukan buffer, juga terdapat algoritma ya, algoritma atau flowchart, di mana flowchart itu menerangkan tentang siklus operasi baca pada cache. Misalnya dimulai di urutan pertama, dia akan menerima alamat dari CPU. Kemudian apakah blok tersebut berada dalam cache? Jika ya, dia akan mengirimkan kepada CPU, tetapi jika tidak, dia akan mengakses main memory untuk melihat apakah blok itu ada di sana. Kemudian dia jika tidak ada, dia akan melakukan alokasi atau dia jika ada, dia akan melakukan alokasi cache untuk blok main memory. Kemudian dia dilakukan jalurnya, loadnya kemana, kemudian dikirimnya ke CPU. Sehingga dia akan selesai, pemrosesannya selesai. Begitu. Kemudian kita masuk ke dalam elemen-elemen pada rancangan. Walaupun terdapat banyak implementasi daripada cache memory, namun dari sisi organisasi maupun arsitekturnya tidak banyak macamnya. Misalnya, cache memory itu hanya berisi tentang kapasitas, ukuran blok, mapping, algoritma pengganti, kemudian write policy, dan jumlah cache-nya itu sendiri. Pada kapasitas cache, kita bisa menentukan ukuran memori cache untuk mendokrak kinerja daripada komputer. Kemudian untuk ukuran blok, kita bisa melihat elemen rancangan yang harus diperhatikan lagi untuk ukuran blok ini. Bahwa ukuran blok berukuran besar ditransfer ke cache akan menyebabkan hit rasio sehingga mengalami penurunan karena banyaknya data yang dikirim di sekitar referensi. Tetapi apabila terlalu kecil, dimungkinkan memori yang akan dibutuhkan CPU tidak tercakup. Sehingga apabila blok berukuran besar dikirimkan atau ditransfer ke cache, maka akan terjadi yang pertama adalah blok yang berukuran lebih besar mengurangi jumlah blok yang menempati cache karena isi cache sebelumnya telah ditindih. Dengan demikian, meningkatnya ukuran blok, maka jarak setiap kata tambahan menjadi lebih jauh dari kata yang diminta sehingga menjadi lebih kecil kemungkinannya digunakan secara cepat ya. Kalaupun asistennya itu berada jauh, kan harus manggil-manggil, dia harus jalan kayak gitu. Jadi kalau di sebelahnya dia akan mengambil di mana dia akan urutan, kemudian dia menempatkan kayak gitu. Kemudian prosesor hanya memproses apa yang sudah disiapkan oleh cache aja. Hubungan antara ukuran blok dan hit ratio ini sangat rumit untuk dirumuskan, tergantung pada karakteristik lokalitas programnya dan tidak terdapat nilai optimum yang pasti telah ditemukan. Ukuran antara 4 hingga 8 satuan yang dapat dialamati cukup beralasan untuk mendekati nilai daripada sisi optimumnya. Kemudian ada mapping, ada fungsi pemetaan.
Dalam pemetaan itu, dalam cache memori ya, dalam cache memori kita tahu bahwa cache mempunyai kapasitas yang lebih kecil dibandingkan dengan memori utama, sehingga diperlukan aturan blok-blok mana yang diletakkan dalam cache, sehingga terdapat tiga metode, yaitu ada pemetaan langsung, pemetaan asosiatif, dan pemetaan asosiatif set. Kita akan masuk ke dalam pemetaan langsung. Pemetaan langsung adalah teknik yang paling sederhana, yaitu teknik ini memetakan blok memori utama hanya ke satu atau ke sebuah saluran cache saja. Misalnya di sini bisa kita lihat bahwa setiap data yang ada yang diperlukan untuk pemrosesan, saya bilang jangan data ya, kata ya. Tadi dibilang CPU akan memproses kata by kata. Sehingga kata yang diperlukan itu akan diletakkan secara langsung ke dalam sebuah saluran cache itu. Sehingga tidak ada istilah penumpukan, bukan penumpukan ya, istilahnya terdapat banyak antrian yang sama kayak gitu, tetapi dia sudah berurut karena dia dipetakan secara langsung. Fungsi dari pemetaan ini diimplementasikan dengan menggunakan alamat yang terdiri dari tiga file. Ada tag, len, ada word. Word adalah bit yang paling kurang, berarti yang mengidentifikasi word atau byte unik dalam blok memori utama. Sedangkan S adalah byte sesawat yang menspesifikasi salah satu dari dua S blok memori utama. Cache logic menginterpretasikan bit-bit S sebagai suatu tag S sampai R bit atau bagian paling berarti dalam alamat dan file saluran R bit. Kemudian next, kita berlanjut. Kita ada pemetaan asosiatif. Pemetaan asosiatif mengatasi kekurangan pemetaan secara langsung karena tadi dia akan diambil langsung dari situ. Dengan cara setiap blok memori utama dapat dimuat ke sembarang saluran cache. Alamat memori utama diinterpretasikan dalam file tag dan file word oleh kontrol logika cache. Tag secara unik mengidentifikasi sebuah blok memori utama. Sehingga mekanisme untuk mengetahui suatu blok dalam cache dengan memeriksa setiap tag saluran cache oleh kontrol logika cache itu sendiri. Dengan pemetaan ini didapat fleksibilitas dalam penggantian blok baru yang ditempatkan dalam cache dan algoritma penggantian dirancang untuk memaksimalkan hit ratio yang pada pemetaan langsung terdapat kelemahan dalam bagian ini. Kekurangan pemetaan asosiatif adalah kompleksitas rangkaian sehingga mahal secara ekonomi. Jadi tadi di dalam cache itu dia ada pemetaan asosiatif di mana pemetaan asosiatif itu ya diletakkan di sembarang tempat, tetapi dia bisa menggantikan suatu tempat itu. Setelah itu misalnya adalah dia ada box-box peti wayang kayak gitu, kemudian dia akan dikhususkan di situ. Oh, ini ternyata hanya untuk karakter cowok, ini untuk karakter cewek. Nah, karakter cowok itu ya nanti pasti ada di situ tuh. Misalnya Arjuna, tidak akan mungkin dia masuk ke karakter cewek karena dia cowok. Bagaimana kalau dia kelaminnya ganda? Ya, bisa jadi dipilih. Dia cenderung memainkan peran cowok atau memainkan peran cewek begitu. Kemudian yang ketiga adalah pemetaan asosiatif set. Pemetaan ini menggabungkan kelebihan yang ada pada pemetaan langsung dan pemetaan asosiatif, di mana memori cache dibagi dalam bentuk set-set. Pemetaan asosiatif set prinsipnya adalah menggabungkan kedua pemetaan sebelumnya, yaitu alamat memori utama diinterpretasikan sebagai tiga file, yaitu file tag, file set, dan file word. Hal ini mirip dengan pemetaan langsung, namun setiap blok memori utama dapat dimuat dalam sembarang saluran cache. Dalam pemetaan asosiatif set, cache dibagi dalam beberapa buah set yang masing-masing terdiri dari K saluran. Jadi
tadi awalnya adalah wayang itu hanya dalam satu box, tetapi dia bisa dibagi menjadi dua box. Walaupun dalam satu box, boxnya itu disekat kayak gitu. Ada dua kayak gitu. Mungkin karakter cowok, karakter cewek. Nanti juga ada jalurnya. Kalau dia waktu ceritanya cowok ya diambil yang cowok, waktu ceritanya cewek ya diambil yang cewek. Kemudian next kita akan berlanjut kepada algoritma penggantian dan write polisi. Jadi kalau untuk mekanisme pensuitan di mana proses itu yang akan di-load yang pertama itu tentunya kita harus atau kita memerlukan sebuah algoritma penggantian yang merupakan suatu mekanisme pergantian blok dalam memory cache yang lama dengan data baru. Jadi walaupun dia sebenarnya hanya simple diganti aja, tinggal switch-switch kayak gitu, ya tetapi kenyataannya kita memerlukan algoritma ya sama dengan penjadwalan lah. Kalau penjadwalan hanya satu dua orang yang bertugas ya bisa aja kita cuma insertion aja. Tetapi kalaupun dia kompleks, dia banyak orang kayak gitu, nanti bentrok dan yang lain sebagainya ya harus pakai algoritma genetik lah kayak gitu. Dalam pemetaan langsung tidak diperlukan algoritma ini, namun dalam pemetaan asosiatif dan asosiatif set, algoritma ini mempunyai peranan penting untuk meningkatkan kinerja cache memory. Banyak algoritma penggantian yang telah dikembangkan, namun dalam buku ini atau dalam materi ini akan dijelaskan algoritma yang umum digunakan saja. Misalnya adalah yang pertama adalah list recent use atau LRU, yaitu mengganti blok data yang terlama berada dalam cache dan tidak memiliki referensi. Jadi dia akan mengganti, misalnya adalah kalau sudah terlalu lama di situ dan tidak digunakan, ngapain? Kita ganti aja kayak gitu. Jadi ada istilahnya itu temporary file, di mana temporary file itu akan menyimpan log-log di mana log pengaksesan daripada setiap file itu. Misalnya ternyata dalam peti wayang itu yang peti kelima itu wayangnya udah lama sih, nggak pernah dipakai karena itu adalah wayang kuno, udah nggak sesuai zaman lagi. Sehingga yang dipakai adalah yang baru-baru. Maka peti yang urutan nomor 5 itu ya bisa dikeluarkan atau bisa ditaruh rumah aja deh, nggak usah dipakai kayak gitu. Kemudian ada algoritma lainnya yaitu first in first out, yaitu misalnya kalau dia pertama sudah masuk ya dia yang keluar pertama atau dia udah disiapkan, peti itu udah disiapkan. Ya ini nanti di peti ini nih jalan ceritanya yang satu. Ya udah, nanti habis itu udah selesai ya dikeluarkan yang pertama tadi. Kemudian berganti peti selanjutnya. Kalau udah selesai dikeluarkan yang kedua, berganti ke peti ketiga. Itu adalah first in first out. Kemudian ada algoritma less frequency use atau dia di mana karakter itu sering muncul digunakan. Kayak gitu sehingga dia berada di posisi atas. Sehingga ketika kita memainkan peran wayang itu harus tampil nih. Dia sudah pasti itu dia berada di urutan atas dan yang kedua udah pasti urutan yang banyak peran dimainnya itu adalah nomor 2. Kemudian ada teknik lain yaitu secara random penggantian tidak didasarkan pemakaian datanya melainkan berdasarkan slot dari beberapa kandidat secara acak. Jadi ada yang diacak, udah terserah di situ aja. Nanti eh, siapa yang bakal mau masuk ya udah diacak aja. Untuk apa? Untuk alur cerita yang mungkin ya ceritanya tidak bisa kita tebak atau sesuka-suka dalangnya aja kayak gitu ya. Eh, mohon maaf. Kemudian ada write policy. Apabila suatu data telah diletakkan pada cache, maka sebelum ada penggantian harus dicek apakah data tersebut telah mengalami perubahan. Apabila telah berubah, maka data pada memori utama harus diupdate. Masalah penulisan ini sangat kompleks, apalagi di memori utama. Jadi kalau kita menempatkan itu, kita harus mendengarkan cerita wayangnya itu. Apakah dia sudah tampil, sehingga kita bisa menempatkan siapa karakter yang akan tampil berikutnya.
Jangan sampai nanti karakternya beda kayak gitu. Dapat diakses langsung oleh modul input-output yang memungkinkan data pada memori utama berubah, lalu bagaimana dengan data yang telah dikirim pada cache. Tentunya perbedaan ini menjadi data tidak valid. Teknik yang dikenalkan diantaranya adalah write proc, yaitu operasi penulisan melibatkan data pada memori utama dan sekaligus pada cache memori sehingga data selalu valid. Kekurangan teknik ini adalah menjadikan lalu lintas data ke memori utama dan cache sangat tinggi sehingga mengurangi kinerja sistem, bahkan bisa terjadi hang. Jadi kalaupun udah banyak jenuh harus berubah-ubah terus, ya bisa jenuh tuh, bisa hang. Teknik lainnya untuk uret polisi adalah uret back, yaitu teknik meminimasi penulisan dengan cara penulisan pada cache saja. Pada saat akan terjadi pergantian blok data cache, maka baru diadakan penulisan pada memori utama. Masalah yang sering timbul adalah manakala data di memori utama ini belum diupdate dan telah diakses oleh modul input-output sehingga data di memori utama tidak valid. Jadi kalaupun belum diupdate, ya jangan diambil kayak gitu ya. Terkadang mungkin lemot ya, mungkin lemot atau mungkin salah, namanya juga ada error gitu. Dia hanya menulis ke belakang sehingga penggunaan multicast terutama untuk multiprosesor akan menjumpai masalah yang lebih kompleks, di mana masalah validasi data tidak hanya antara cache dan memori utama saja, namun antar cache juga harus diperhatikan. Ada beberapa pendekatan masalah yang bisa dicapai dalam uret polisi ini, di antaranya adalah yang pertama adalah bus watching with uret proc, yaitu setiap cache control akan memonitoring bus alamat untuk mendeteksi adanya operasi tulis. Jadi dia akan diidentifikasi. Wah, ini benar belum. Dia akan dilihat. Wah, salah nih kayak gitu. Ada juga yang main ambil aja, nggak boleh, harus dilihat apakah karakter yang akan diambil itu sudah sesuai apa belum. Yang kedua adalah hardware transparansi, adanya perangkat keras tambahan yang menjamin semua updating data memori utama melalui cache direfleksikan pada seluruh cache yang ada. Jadi dia secara transparan ada di situ. Kemudian ada non-cacheable memory, yaitu hanya bagian memori utama tertentu yang akan digunakan secara bersama-sama. Apabila ada pengaksesan data yang tidak di-share merupakan kegagalan daripada cache. Jadi kalaupun dia sampai memasukkan karakter lainnya tanpa pengetahuan dalam dan itu tidak pernah dipakai, itu merupakan kegagalan besar dalam pemainan tokoh atau pemrosesan kayak gitu ya. Next, ini adalah materi slide terakhir di mana cache itu mempunyai jumlah cache. Terdapat dua macam letak cache. Yang pertama adalah berada dalam keping prosesor yang disebut adalah on-chip cache atau cache internal, di mana berada di luar chip prosesor yang disebut dengan chip off atau off-chip cache atau cache eksternal. Cache internal diletakkan dalam prosesor sehingga tidak memerlukan bus eksternal. Jadi kalau dia sudah include dalamnya prosesor. Tapi ingat, tidak memerlukan jalur internal. Ya, eksternal ya, bukan internal. Iya, soalnya berada di dalam, dia punya jalurnya sendiri. Akibatnya apa? Waktu aksesnya akan cepat sekali apabila panjang lintasan internal bus. Prosesor sangat pendek untuk mengakses cache internal. Cache internal selanjutnya disebut cache tingkat 1. Jadi memang dia sudah berada di dalam komputer dan itu akan cepat semacam asisten pribadi di si dalamnya tadi. Cache eksternal berada di luar keping chip prosesor yang diakses melalui bus eksternal. Pertanyaannya, apakah masih diperlukan cache eksternal apabila telah ada cache internal? Kayak gitu. Ya, jawabannya adalah berdasarkan pengalaman masih diperlukan untuk mengantisipasi permintaan akses alamat yang belum tercakup dalam cache internal. Misalnya ya pengetahuan asisten dalamnya ya cukup itu, maka perlu orang lain untuk menambahkan. Cache eksternal selanjutnya disebut dengan cache tingkat 2. Terdapat perkembangan untuk memisah cache data dengan cache instruksi yang disebut unified cache. Keuntungan cache ini adalah
memiliki hit rate yang tinggi karena telah dibedakan antara informasi data dan informasi instrukturnya. Cache-nya bisa membedakan tuh mana ini informasi untuk instruksi dan ini informasi untuk data. Hanya sebuah cache saja yang perlu dirancang dan diimplementasikan. Namun, terdapat kecenderungan untuk menggunakan split cache di mana pada mesin-mesin perskalar seperti Pentium dan PowerPC yang menekankan pada paralel proses dan perkiraan-perkiraan eksekusi yang akan terjadi. Kelebihan utama dari split cache adalah mengurangi persaingan antara prosesor instruksi dan unit eksekusi untuk mendapatkan cache, yang mana hal ini sangat utama bagi perancangan prosesor-prosesor dalam pipelining kayak gitu. Jadi memang di situ sangat diperlukan antara cache internal dan cache eksternal. Cache internal ya untuk dia resource utamanya daripada si prosesor itu, sedangkan resource cache eksternal adalah untuk penjembatan. Mungkin ada perangkat input output lain yang akan diproses dan itu sudah menjadi tanggung jawabnya cache tingkat 2. Mungkin itu aja pertemuan yang bisa saya sampaikan untuk mengakhiri masalah pembahasan tentang memori ini, di mana memori yang kemarin kita sudah mengetahui bentuknya, kemudian kita saat ini sudah mengetahui tentang apa itu yang ada di dalam memori itu. Di sana kita sudah melihat bahwa memori itu terdapat cache, di mana cache itu adalah sebuah asisten yang tugasnya adalah menyiapkan apa yang akan diproses atau apa yang dibutuhkan oleh sebuah CPU untuk memproses suatu data. Tentunya persiapan itu diambil dari si RAM tadi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya sudah bergabung dalam pertemuan kali ini. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.